punyalah takwa seperti halnya contoh kita, qudwah kita yaitu Rasulullah SAW. Saya tahu pasti Allah tidak akan mengecewakanku. Maka ridho kepada takdir Allah ini menenangkan. Walaupun ingat, wa anta sayun, bisa jadi apa yang kamu cintai Allah tidak suka, dan bisa jadi apa yang kita benci Allah suka. Satu ayat itu mungkin teteh ibu teh dijauhi dari sini, tidak diterima dari sana, dilempar ke sini, disepar ke sana. Ternyata itu teh ada kebaikan. Tugas kita husnuzon. Tidak ada, Rob kita itu tidak pernah menzolimi umatnya. Pasti ada yang terbaik. Oh, kata Umar lagi, bukankah engkau telah memberitahukan kepada kami bahwa kita akan mendatangi Ka'bah dan tawaf di sana? Kata Rasulullah, kelak kita akan ke Ka'bah dan tawaf di sana. Ya gitu, kata Rasulullah. Iya betul. Naam. Tetapi apakah aku menjanjikan bahwa kita untuk ke sana tahun ini? Gitu kan? Tapi apakah tahun ini? Bisa jadi tahun depan, bisa jadi kapan? Tidak, jawab. Iya, tidak ya Rasulullah, jawab Umar. Ya Rasulullah bilang bahwa kita akan tawaf kembali di Mekah, kita akan umroh lagi ke Mekah. Tapi Rasulullah tidak menjanjikan kepada Umar dan para sahabatnya akan di tahun ini. Kalau begitu, kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, engkau akan pergi ke Ka'bah dan tawaf di sana tahun depan. Sabda Rasulullah. Kemudian Umar dong masih kena ngageremet. Umar nih kalau dalam bahasa psikologi mah tipe yang korelis sekali ya. Poktorolong udah hari itu datang ke, belum puas, menanyakan, nyari Abu Bakar sahabatnya, menanyakan pendapat Abu Bakar, sama dengan pertanyaan yang diutarakan oleh Rasulullah. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar jawabannya percis dengan jawabannya Rasulullah. Dan Abu Bakar ini sangat santai. Suruh pulang lagi, ya pulang. Karena memang the real bestie-nya Rasulullah Abu Bakar, sampai paham. Terus kata Abu Bakar, ditambahkan, patuhilah wahai Umar kepada perintah dan larangan beliau sampai engkau meninggal dunia. Segitu. Jadi ya, kalau tipenya Abu Bakar, Umar ini sampai dia tuh menemukan hal yang logis gitu, kritis. Tapi Abu Bakar ini samina wa ata'na, plok ketiplok. Maka Abu Bakar mendapat gelar as-siddiq, yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah. Kalaupun menurut Rasulullah, menurut pemikiran Abu Bakar ini nggak masuk akal, tapi kalau itu yang diucapkan dari Rasulullah, pasti dia benar. Ini hebatnya Abu Bakar. Ini bedanya Abu Bakar dan Umar. Tapi disclaimer, Umar juga adalah orang yang hebat gitu ya. Umar ini adalah salah satu pemimpin yang luar biasa lembut setelah Abu Bakar menjadi pemimpin. Memang terlihat keras dan pun teguh pendiriannya, tapi ketika menjadi pemimpin dia menjadi orang yang paling lembut namun tegas. Dan Umar bin Khattab ini menjadi benteng terakhir fitnah. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, itu umat Islam terjadi banyak fitnah di umat Islam. Terjadi banyak kekacauan setelah Umar wafat. Sebelumnya mah aman sentosa. Gitu. Kemudian terakhir, patuhilah kepada perintah dan larangan beliau sampai engkau wafat, wahai Umar. Demi Allah, wallahi katanya, beliau berada di atas kebenaran. Kemudian surat Al-Fat turun. Al-Fat, apa surat Al-Fat? Rasulullah kemudian memanggil Umar. Ketika Rasulullah ngobrol sama Umar, turun surat Al-Fat untuk menenangkan Umar bin Khattab.
Turun, kemudian dipanggil Rasulullah. Oh Rasulullah, Umar. Wahai Umar, ta'al sini. Lalu beliau dan membacakannya ayat-ayat tersebut kepadanya. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya telah datang kepadamu kemenangan. Lanjut. Umar bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu benar-benar sebuah kemenangan? Beliau menjawab, benar. Setelah itu hati Umar pun tenang dan kembali. Jadi insya Allah ya, Allah sampai menghibur hatinya Umar dengan satu ayat. Berarti seberpengaruh apa Umar bin Khattab ini? Kemudian Umar baru menyadari tindakannya sampai menyesal karena sudah mendesak Rasulullah. Setelah itu aku terus-menerus melakukan berbagai amal, bersedekah, berpuasa, sholat, dan berusaha membebaskan dari apa yang kulakukan saat itu. Maka inilah penyesalan orang-orang beriman itu seperti ini. Taubatnya seorang orang beriman itu seperti ini. Diganti dengan melakukan amal sholih. Nggak cukup saya menyesal, udah mualui, tapi diganti dengan perilaku amal sholih. Aku selalu dibayangi oleh apa yang telah kulakukan saat itu. Nah gitu. Lalu kapan kemenangan itu? Akhirnya bocorannya 2 tahun, nggak nunggu 10 tahun, nggak nunggu pembebasan itu, kemenangan benar-benar datang. Kenapa? Jadi kenapa ya? Kenapa Mekah itu disebutnya Fathu Makkah? Ada disebutnya perang ya, ada 12.000 pasukan, tapi disebutnya bukan peperangan, tapi Fathu Makkah. Membebaskan Mekah dari kesyirikan. 10.000 pasukan, 2 tahun kemudian 10.000 pasukan datang ke Mekah membebaskan kota Mekah. Itulah kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa yang hikmah yang dijadikan di sini? Dari sirah kita belajar, kita harus menikmati proses. Dari sirah kita belajar, kita husnuzon. Dari sirah kita belajar, kita harus tidak harus yang kita inginkan itu terjadi saat itu. Allah itu akan mendidik kita lewat pelajaran demi pelajaran untuk datang ke 1, 2, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun. Kita berada di sini tetap bisa ngaji, saya yakin ada di baliknya proses yang panjang. Mungkin Allah patahkan hatinya, mungkin juga Allah kecewakan jiwanya. Sampai akhirnya tetap kita bisa duduk bareng-bareng di sini merasakan, wah, alhamdulillah ya, saya dikasih nikmat oleh Allah ngaji. Seandainya dulu saya tidak dikasih ujian oleh Allah, mungkin saya nggak akan di sini. Mungkin kita masih di luar di sana, luntang-lantung masih belum merasakan nikmatnya ukhuwah, nikmatnya menuntut ilmu. Hadaqallahu a'lam bishawab. Begitu kata ibu semua ya, hikmah dari dia. Insya Allah pekan depan kita akan ke pembahasan berikutnya. Apa saja? Nah, stay tune terus di channel Sirah Nabawiyah Qalbi Quran saya. Di follow ya, ada itu nak YouTube nak di follow. Nah, namanya Qalbi TV ya. Nya tulisanna Qalbi TV. Qalbi TV pakai kof. Di TV dibacanya. Kalau Qalbi entong ya. Qalbi mah guk-guk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga teteh fi amanillah akan